Hari ini kita secara khusus menyorot tentang bagaimana sikap seseorang dalam melayani Tuhan, yaitu sikap yang benar melayani Tuhan. Dari 1 Timotius pasal 1 ayat 18 sampai ayat yang ke-20. Dalam melayani Tuhan, kita tidak hanya perlu mempunyai panggilan secara pribadi dalam hati kita atau dalam suatu kerinduan untuk melayani Tuhan. Bukan hanya punya panggilan, punya kerinduan, tetapi kita harus mempunyai sikap yang benar. Nah, ini masuk lebih dalam ya. Yang benar dalam melayani Tuhan. Sikap yang benar adalah sesuatu yang sangat penting dalam suatu pelayanan. Ketika seseorang, saya sebut petani, dia menanam sesuatu, apa yang dia harapkan? Yang dia harapkan tentu apa yang dia tanam ini, saya sebut tomat ya, bertumbuh dengan baik, menghasilkan buah, bahkan mendatangkan hasil yang limpah kalau boleh ya. Tapi yang diharapkan dia adalah sesuatu yang mendatangkan sukacita bagi hatinya. Tapi kalau misalnya ketika dia menanam tomat ini lalu ada gangguan, misalnya hama atau penyakit yang datang, apakah dia diam saja membiarkan, oh nggak apa-apa, tanaman saya memang saya sengaja tanam supaya dimakan hama? Apakah seperti itu? Tentu tidak ya. Semua petani berlomba-lomba, ya saya dengar terutama di Indonesia, mencari pupuk yang terbagus, kemudian obat-obat pembasmi hama. Tentu mereka berharap supaya kalau petani mereka boleh melihat tanamannya tumbuh segar, lalu kemudian mendapatkan panen yang limpah, mendatangkan keuntungan bagi dirinya. Nah, maka dalam hal ini kita bisa melihat kalau ada hasil seperti yang mungkin kalau bagian kita sebelah kiri ya, hasil seperti ini tentu kita senang ya. Oh, limpah, kemudian bagus buahnya. Tapi kemudian hasil di sebelah kanan karena kemudian ulat datang masuk sehingga kecewa. Wah, lalu ya betapa menyedihkan orang yang menanam tanaman itu. Karena apa yang dia usahakan ternyata sia-sia. Nah, dalam hal ini saya bisa melihat bagaimana hati Tuhan sebetulnya terhadap umatnya. Dia ingin umatnya ketika mengenal dia, mereka bertumbuh, semakin hari semakin segar dalam pertumbuhan iman, semakin hari semakin menunjukkan tentang bagaimana pertumbuhan rohani. Lalu kalau ada misalnya bahaya, tentu dia tidak senang, terutama ajaran-ajaran yang sesat. Sehingga dia perlu mengirim orang-orang untuk memberitakan Injil dan juga untuk mengusir ancaman dari ajaran-ajaran sesat itu. Dan dalam bacaan kita ini, ya Paulus memang dalam hal ini dia melihat bahaya yang terjadi dalam gereja, terutama gereja yang ada di Efesus. Sehingga dia mengutus seorang yang namanya Timotius untuk melayani di sana karena ada suatu ancaman yang besar yang dia lihat yang mengganggu kesehatan dan pertumbuhan bahkan iman jemaat yang di sana. Dia rindu supaya mereka tidak terganggu oleh ajaran sesat, ajaran palsu, tetapi dia rindu supaya mereka boleh bertumbuh dalam iman, bertumbuh dalam kasih, hidup memuliakan Tuhan, dan secara pribadi mereka makin limpah dengan anugerah Tuhan dan ucapan syukur kepada Tuhan. Mari kita perhatikan dalam 1 Timotius pasal 1 ayat 18 sampai 20. Saya akan membaca buat kita. Silakan Bapak Ibu memperhatikan di bagian Alkitabnya masing-masing. Dari TB1 saya baca. Tugas Timotius, tugas ini kuberikan kepadamu, Timotius anakku, sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu, supaya dikuatkan oleh nubuat itu engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni.
Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu, dan karena itu kandaslah iman mereka. Di antara mereka Hymenaeus, Alexander yang telah kuserahkan kepada iblis supaya jera mereka menghujat. Jadi dalam hal ini bagaimana sikap seseorang dalam menghadapi yang namanya ajaran sesat, dalam menegakkan suatu ajaran yang benar di tengah-tengah jemaat. Yang pertama, Paulus ingin menegaskan tentang perlunya suatu keyakinan dalam panggilan itu. Sehingga bagi yang pertama, ya, seseorang itu harus sungguh yakin akan panggilannya. Dalam bagian ini Paulus ingin mengatakan kepada Timotius bahwa ada suatu tugas yang mulia yang Allah berikan kepadanya. Menarik, waktu saya perhatikan kata tugas, sebetulnya ini seperti Pak John sampaikan ya. Jadi bukan hanya tugas atau nasihat atau petunjuk, tapi lebih kepada perintah. Ini satu perintah yang diberikan kepada dia. Jadi kalau kita perhatikan dalam bagian ini, ternyata suatu keyakinan itu bukan hanya berdasarkan bahwa oh ini tugas yang memang dipercayakan kepada saya, tetapi lebih yakin lagi karena ini suatu perintah. Ya, dalam dunia militer ya, kalau ada perintah apakah kita berkata oh enggak komandan, pasti siap ya, Pak siap. Saya dulu di Saka Bayangkara rencananya mau masuk polisi, ternyata nggak kesampaian karena memang Tuhan punya tujuan yang lain. Ya selain daripada itu saya tidak setinggi Pak Simon ya. Kalau saya setinggi Pak Simon mungkin langsung lolos gitu. Nah, tapi saya sudah berlatih dengan susah payah, sudah ditendang perutnya, sudah ikut di klasar lain sebagainya. Dalam latihan memang hak asasi kita dicabut. Tapi yang pasti bahwa apa yang dikatakan oleh senior kita langsung siap. Nah, mau ditendang mau apa kita nggak boleh komplain. Tapi yang pasti bahwa ini suatu tugas yang mulia yang merupakan suatu perintah. Artinya siap dan tidak siap dia harus kerjakan. Dan perintah ini sebetulnya berdasarkan suatu hal yang terjadi pada dirinya. Karena keyakinan pelayanan ini bukan berasal daripada keyakinan pribadi, tetapi karena ada perintah dari Tuhan yang memanggil dan meneguhkan panggilan itu. Jadi keyakinan panggilan Timotius adalah karena dia mendapatkan suatu panggilan langsung atau perintah langsung, yaitu berdasarkan nubuat dan penumpangan tangan para rasul dikatakan, atau orang-orang yang memang Tuhan percayakan. Kita bisa lihat bagian itu di dalam 1 Timotius 1 ayat 18. Juga sebagai referensinya bisa lihat dalam 1 Timotius 4 ayat 14. Jadi kalau kita lihat dalam bagian ini menjelaskan tentang bagaimana pelayanan Timotius itu bukan berdasarkan keinginan dia pribadi. Ya memang kadang ada orang mengajukan diri untuk melayani Tuhan, ternyata bukan kandas, tapi memang bukan panggilannya, akhirnya tersisihkan. Tapi ada orang yang mau menolak, tapi kalau Tuhan sudah panggil, sama seperti Yunus ya, dia tidak bisa mengelak, karena kemanapun dia pergi, maka Tuhan akan mengejarnya. Istilah yang baik dari Pak Tong adalah kalau memang itu panggilan Tuhan, mau pergi kemanapun, kita akan ketemu dengan Tuhan. Kalau kita bisa lolos dari panggilan itu, berarti memang kita tidak dipanggil oleh Tuhan. Tapi itu suatu hal yang Tuhan kerjakan bagi seseorang, orang bisa melayani dia. Jadi dalam bagian ini ada suatu nubuat tentang bagaimana bahwa Timotius akan dipanggil untuk melayani Tuhan. Dan nubuat itu diteguhkan melalui penumpangan tangan para rasul, para penatua. Sehingga kita bisa baca dalam 1 Timotius 1:18 ini berkata, tugas ini kuberikan kepadamu, atau perintah ini kuberikan kepadamu Timotius anakku, sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu,
supaya dikuatkan oleh nubuat itu engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. Dan diteguhkan lagi di dalam ayat pasal 4 ayat 14, jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Jadi Paulus ingin mengingatkan kepada Timotius bahwa Timotius memiliki panggilan yang sangat jelas sejak awal. Nah, Tuhan memanggilnya untuk menjadi hambanya, menjadi perpanjangan mulutnya, ya, menyampaikan kebenaran Tuhan secara jelas, secara tuntas, tegas, bahkan akurat kepada jemaatnya. Ya, memang salah satu cara kemarin sudah disampaikan juga oleh Pak John. Cara kita untuk menghindari dari ajaran palsu apa? Kita harus tahu ajaran yang benar dulu. Jadi bukan kita cari dulu ajaran palsu baru kita, oh ini palsu, baru saya cari ajaran benar. Kita belajar dulu ajaran benar. Dengan sendirinya kita tahu ajaran itu palsu. Kita pegang dulu uang yang benar, baru kita tahu uang itu palsu. Ya, kemarin di daerah Tanah Abang katanya ketemu uang palsu, ya. Kira-kira berapa M dicetak dengan printer uang palsu. Katanya uang palsunya ketinggalan di toilet, lalu dicari orangnya ngaku lagi bahwa itu uangnya. Diselidiki ke polisi, ternyata uangnya palsu, ya udah ketangkap langsung. Sudah uangnya palsu, orangnya juga nggak bijaksana, ya. Tapi memang selalu ada celah untuk kita menemukan hal-hal yang palsu itu. Nah, yang pasti bahwa tugas seorang pelayan Tuhan sama seperti Timotius, sampaikan ajaran yang benar secara akurat, secara benar, tanpa mengurangi bobot-bobot dari Injil yang sejati itu, sehingga seseorang itu bisa menuntun domba yang Tuhan pelihara, bahkan membawa mereka dalam suatu pertumbuhan. Nah, dengan sendirinya nanti kita akan tahu tentang, tidak perlu lagi kita jelaskan, oh ini yang palsu, ini yang benar. Tapi dengan kita mengajarkan ajaran yang benar, kita sudah tahu ada ajaran palsu. Nah, lebih lagi kalau misalnya ada ditunjuk tentang ajaran yang palsu, ya. Jadi ini sangat menolong kita. Jadi bagaimana dengan kita? Apakah kita sama seperti Timotius? Kita dapat panggilan langsung karena ada nubuat, karena ada peneguhan atau penumpangan tangan daripada rasul-rasul? Kita beda zamannya. Kita tidak sama seperti mereka. Jadi bagaimana kita tahu tentang panggilan kita? Dari mana asal panggilan kita itu? Nah, coba kita baca di dalam 1 Timotius 3. Kita perhatikan ayat yang pertama. Saya baca sampai ayat yang keempat, ya. 1 Timotius 3, 1-4. Benarlah perkataan ini, orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah. Karena itu penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat, suami dari satu istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang, bukan peminum, bukan pemarah, melainkan peramah, pendamai, bukan hamba uang, seorang kepala keluarga yang baik, disegani dan dihormati oleh anak-anaknya, dan lain sebagainya. Tapi yang pasti di sini ditekankan tentang orang mempunyai panggilan dalam pelayanan itu karena ada suatu keinginan. Di sini dikatakan orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat menginginkan pekerjaan yang baik. Melayani Tuhan itu kan suatu pekerjaan yang baik, ya. Ya, tentu semua kita ingin melakukan hal-hal yang baik. Ya, beda dengan guru-guru palsu, mereka menipu orang dengan cara-cara yang sepertinya baik, tapi sebetulnya di baliknya jahat. Yang pasti ada suatu keinginan, dorongan dari dalam hati untuk melayani Tuhan.
Ya, dorongan itu bersumber dari mana? Saya yakin nggak dengan serta-merta tiba-tiba saya muncul keinginan, tidak. Tapi ada suatu dorongan dari Roh Kudus sehingga orang itu ingin melayani Tuhan. Nah, kalau orang itu ingin, mau ditahan apapun, dia tetap punya suatu kerinduan karena suatu pekerjaan yang meluap dari hati. Misalnya seperti Paulus, meskipun dalam penjara tidak menahan untuk dia untuk bisa memberitakan Injil. Ya, dimanapun ya. Ya, sekali lagi, saya dulu pernah ikut KKR Stephen Tong. Dia berkata kalau orang memang rindu melayani Tuhan, mau di penjara sekalipun, Injil tetap tidak tertahan. Karena di penjara pun ada manusia ya yang di penjara. Kita juga bisa menginjili orang yang ada di penjara. Atau misalnya kalau kita di hutan sekalipun, selagi di sana ada manusia, bukan manusia hutan ya, tapi manusia, kita tetap bisa memberitakan Injil. Jadi Injil itu tidak tertahan. Injil itu selalu bisa kita sampaikan karena ada hati kerinduan untuk memuliakan nama Tuhan. Nah, kerinduan itu adalah suatu pekerjaan daripada Roh Kudus. Jadi bukan berdasarkan keinginan, saya ingin. Karena kalau kerinduan hanya berdasarkan keinginan pribadi, itu akan tidak lama ya. Tapi menarik, keinginan dia itu bukan berdasarkan keinginan dia saja, bukan berdasarkan ada suatu dorongan dari Roh Kudus dalam hatinya, tetapi diteguhkan oleh jemaat, diteguhkan oleh pemimpin-pemimpin yang bisa menilai bahwa memang benar bahwa orang ini mempunyai kualifikasi, bahwa di balik kerinduannya, karakternya, kehidupannya yang mencerminkan bagaimana motivasi dia yang benar, sehingga jemaat itu memilih dia bahwa dia layak untuk ada dalam posisi tersebut dalam pelayanan itu. Jadi ingat bahwa motivasi pelayanan harus mulai selalu dengan, kemarin sudah disampaikan juga oleh Pak Simon, dengan kasih kepada Tuhan, kasih kepada sesama, dan juga dengan iman yang teguh. Ya, kita punya kasih, kita punya kita punya kasih kepada Tuhan, kita punya kasih kepada sesama, tapi tanpa suatu iman, keyakinan iman pada Tuhan, itu cepat sekali kandas. Makanya antara kasih dan iman itu harus ada suatu ikatan. Ditambah lagi, Paulus juga berkata ada suatu pengharapan di sana. Jadi kita mengasihi, kita melayani, kita punya iman, itu meneguhkan kita untuk terus maju dalam melayani Tuhan. Jadi kerinduan mengasihi Tuhan sesama itu adalah motivasi tertinggi dalam kehidupan kita. Jadi kalau Tuhan telah mempercayakan kita pekerjaannya, maka kita harus yakin dengan pelayanan yang kita kerjakan. Kita jangan bengkok jalan kehidupan kita, lalu kompromi dengan hal-hal yang di luar kebenaran Injil Tuhan. Dan juga kita harus bertanggung jawab terhadap apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Bertanggung jawab dengan sungguh-sungguh, dengan memberitakan Injil yang benar, dengan memelihara umat, dengan hidup takut akan Tuhan, bahkan mengerjakan hal yang benar di hadapan Tuhan. Karena pelayanan ini asal daripada Tuhan, maka kita perlu berjuang dengan perjuangan yang baik. Nah, itu yang disampaikan juga dalam bagian yang kita baca. Ya, perjuangan yang baik itu adalah panggilan kita ya. Perjuangan yang benar, perjuangan yang sungguh-sungguh. Dalam hal ini ya kita harus menjadi teladan, kita harus menjadi berkat. Artinya kita berjuang dengan suatu perjuangan yang baik, artinya kita mempunyai integritas, ada suatu reputasi yang kita bangun di sana. Selain daripada memang ada suatu semangat untuk memberitakan kebenaran daripada Tuhan dengan sejelas-jelasnya. Tapi ingat bahwa kita harus mempunyai reputasi yang benar dalam suatu pelayanan. Itu perjuangan yang baik. Jangan sampai kita tidak menjadi contoh dalam suatu pelayanan yang kita kerjakan. Saya terkaget juga, ada suatu organisasi yang besar di Manado ya.
Saya sebut saja karena ini sudah ada di berita. Jadi Sinode Gemim digemparkan dengan korupsi dari ketua sinode dan rekan-rekannya. Ada dana hibah yang besar yang diberikan ke sinode tersebut, lalu mereka menggunakan yayasan fiktif dan juga lokasi-lokasi pelayanan dicantumkan fiktif, lalu seminar, kegiatan-kegiatan rohani lain sebagainya dilakukan secara fiktif. Akhirnya Polda dari Manado memutuskan ada beberapa nama yang tinggi besar di dalamnya yang terseret dalam korupsi dana hibah bantuan untuk sinode Gereja Gemim. Jadi kadang-kadang kita dapat bantuan senang ya, tapi bantuan itu juga bisa mencelakakan kita kalau kita tidak mempunyai reputasi yang baik, tidak bisa mempertahankan. Nah, kadang-kadang memang ini satu kegentaran juga bagi saya, karena memang banyak yang saya tahu, yang saya dengar bahwa gereja punya banyak uang, dapat sumber dari sini, lalu banyak orang kemudian kecewa karena uang itu dipergunakan dengan tidak bertanggung jawab, bahkan dimakan oleh petinggi rohani yang mereka anggap bisa menjaga keuangan itu. Salah satu gereja dengan dana yang besar mereka mengambilnya. Nah, itu sesuatu yang luar biasa ya, tidak bertanggung jawab dengan perjuangan yang tidak baik dalam pelayanan mereka. Jadi mereka menyimpang dari panggilan itu. Perjuangan kita adalah bukan sebetulnya melawan darah dan daging, tapi melawan dosa, kedagingan, bahkan melawan siasat si jahat, termasuk juga para pengajar sesat. Jadi untuk menghadapinya, ya tidak mudah. Kita harus belajar kebenaran yang sejati. Kita harus rela berjuang, mengorbankan diri kita untuk mau bertekun dalam pengajaran. Kata bertekun dalam pengajaran itu menunjukkan kepada sikap jemaat yang ada di Kisah Para Rasul ya. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, mereka bersekutu, mereka berdoa. Kemudian berjuang dengan memelihara iman dan hati nurani yang murni. Ya, jadi sungguh yakin akan panggilan, tetapi kita tahu ada panggilan yang langsung dan tidak langsung. Kita tahu juga perlu perjuangan yang baik, perlu perjuangan memelihara iman dan hati nurani yang murni. Beberapa minggu lalu Pak John sudah menyampaikan bahwa hati yang suci adalah hati yang menginginkan hal-hal yang benar, yang baik, bukan hal-hal yang najis atau hal-hal yang jahat. Sementara para pengajar sesat, seperti misalnya Injil kemakmuran dan orang-orang yang menyimpangkan Injil dengan berkata bahwa kita bisa diselamatkan karena perbuatan baik, kelihatannya mereka baik-baik saja, tapi sebetulnya mereka tidak masuk ke dalam inti dari Injil. Mereka tidak akan pernah terlalu banyak bicara tentang Yesus Kristus, tapi kebanyakan kalau kita lihat ya, ajaran-ajaran yang palsu lebih banyak bicara tentang ilmu motivasi. Kamu bisa, yes, ya kan? Lalu mereka bicara tentang bagaimana ujung-ujungnya Yesus mati untuk supaya kita diberkati. Yesus datang ke dalam dunia, dia miskin supaya kita jadi kaya, tapi kayanya lebih kepada harta benda dan sebagainya. Lalu orang berkata, oh kita bisa diselamatkan karena perbuatan baik kita. Nah, sehingga gak heran banyak kemudian orang beralih agama, karena mereka rasa, oh kalau begitu di luar Kristen juga bisa diselamatkan hanya karena perbuatan baik kan, gak perlu Tuhan Yesus. Nah, jadi banyak sekali penyimpangan-penyimpangan, sehingga para pengajar sesat seperti pengajar Injil kemakmuran mengajarkan orang untuk mengasihi uang, kekuasaan, dan kebanyakan daripada mereka melakukan dosa yang namanya dosa seksualitas. Mereka mengajarkan kasih kepada hal-hal yang jahat, ya karena hati mereka adalah hati yang jahat. Jadi kasih kita harus berasal dari hati yang suci, yang rela mengasihi Tuhan sesama, mencari kebenaran dan memuliakan nama Tuhan.
Maka ajaran iman yang sehat dan hati nurani yang murni sangat penting. Ajaran iman yang sehat dan hati nurani yang murni itu sangat penting. Kenapa? Membuat kita bisa kritis, membuat kita bisa sensitif terhadap hal-hal yang tidak benar. Kalau hati kita sudah tidak suci, kita tidak akan sensitif terhadap dosa. Kita akan berkata, ya nggak apa-apa, karena kita berpikir itu biasa-biasa saja. Sehingga dalam hal ini bukan hanya bicara tentang bagaimana moral orang lebih baik, tetapi sebetulnya kita bicara tentang bagaimana pengenalan kita terhadap Tuhan dan kebenaran di dalam dirinya itu lebih baik. Jadi banyak orang yang baik secara moral, tapi secara rohani tidak baik. Ada orang kelihatan secara topeng rohani baik, tapi sebetulnya secara moralnya luar biasa tidak baik. Jadi kita harus mempercayakan, menurut saya dalam hal ini Paulus dalam suatu perintahnya, dia benar mempercayakan ini kepada Timotius. Ya, jadi perjuangan yang baik adalah perjuangan di mana dia juga mempercayakan pelayanan kepada anaknya Timotius yang layak dipercaya. Menarik, Paulus menyebut Timotius sebagai anaknya, artinya bukan hubungan yang sedikit ya, tapi ada hubungan yang dalam. Jadi beberapa kali Timotius mendampingi pelayanan Paulus. Ya, dalam bacaan yang saya baca dari tulisan Pak Simon ya, tentang pelayanan bagaimana Timotius mendampingi Paulus dalam pelayanannya dalam waktu yang cukup lama. Jadi sampai dia bisa menyebut anak, ini satu hubungan yang dalam. Yang pasti bahwa kenapa tugas ini dipercayakan? Ya karena dia mengenal pribadi Timotius, bagaimana kesungguhan imannya, bagaimana kesungguhan kasihnya. Mereka pernah melayani bersama-sama, sehingga dia mempercayakan tugas pelayanan ini kepada Timotius untuk melayani jemaat yang ada di Efesus. Menjaga jemaat itu supaya mereka dihalaukan atau dijauhkan daripada pengacau, daripada serigala, atau daripada pengajar yang sesat. Karena itu suatu kepercayaan yang luar biasa ya, yang diberikan oleh Paulus kepadanya. Ini bukan suatu tugas yang sederhana. Jadi jangan kita pikir bahwa melayani itu adalah tugas sederhana. Ya kalau cuma cari uang itu sederhana. Datang buat entertain, undang artis. Ya saya kalau mau melakukan itu juga bisa. Tinggal kita undang pekotbah-pekotbah yang sesuai dengan keinginan hati orang. Undang artis yang cukup ternama. Nah, kita cari relasi yang orang-orang elit. Itu lama-lama dengan sendiri akan naik. Tapi yang pasti lebih daripada tugas seperti itu. Jadi menjaga bagaimana orang hidup, memiliki karakter di dalam Tuhan, mengenali kebenaran kitab suci, mereka bertumbuh di dalam Tuhan. Maka tugas berikutnya adalah dapat melihat dalam bagian ini kita perhatikan bahwa tugas berikutnya yaitu dapat melihat ancaman yang serius yang sedang mengancam jemaat Tuhan. Jadi sikap yang kedua ini sangat penting ya. Jadi kita bukan hanya bisa lihat jemaat saya sedang bertambah, keuangan gereja sedang bertambah, tapi juga kita lihat ini apa yang sedang terjadi fenomena. Terus ada ancaman apa yang sedang datang, yang datang dari dalam dan juga dari luar ya. Ancaman itu bisa berupa pengajar-pengajar yang sesat atau orang yang sengaja menantang-nantang iman Kristen. Nah, kalau saudara masuk ke dunia media sosial, maka di sana banyak sekali podcast dan kemudian orang-orang yang tampil mengejek-ejek iman Kristen. Jadi mereka menantang-nantang. Ya kalau seringkali mengikuti apologetik yang ada di Indonesia, kita tahu siapa-siapa orang itu. Tapi yang pasti bahwa kita harus selalu waspada.
dengan hal-hal yang tidak benar, dengan ancaman dari dalam sekalipun dan juga dari luar. Jadi dari dalam pun kita harus lihat teman kita ini sedang ngajarin apa sih sebetulnya, ya kan? Kalau dia kemudian ngajarin sesuatu yang nggak benar, ya kita juga harus bisa bersikap yang benar supaya jangan sampai ada suatu kesesatan di dalam jemaat. Seringkali sumber ancaman itu bermula dari sikap yang pertama, membiarkan atau mengabaikan. Oh, nggak apa-apa, dia orang Kristen juga kok, dia bicara tentang kasih juga kok, nggak apa-apa. Nah, misalnya kalau saksi Yehova datang ya, biasanya dia baik sama kita, dia buka Alkitab, dia ngajarin kita, ayo belajar kebenaran. Nah, lama-lama dia menyimpangkan kebenaran itu. Ada satu web dari Tuhan Yang Maha Esa. Coba nanti buka di internet, cari Alkitab online. Saya kaget sekarang, ternyata bukan munculnya duluan sabda ya, duluan. Tapi Alkitab dari Tuhan Yang Maha Esa. Menarik, dia punya channel tentang artikel rohani. Lalu juga dia nanti ada suatu messenger yang bisa kita tekan, WA. Kalau kita butuh bantuan atau pertanyaan, dia akan segera menjawab kita. Dia akan menolong kita, menjawab kita. Lalu dia akan seakan-akan memberi siraman rohani kepada kita. Lama-lama dia bicara tentang sesuatu yang lain hal. Bahkan ada satu channel dulu yang pernah saya tulis tentang bagaimana dia menyatakan bahwa Alkitab itu ancaman bagi pertumbuhan rohani. Dia juga menyebut bahwa Yesus itu bukan laki-laki tapi perempuan, orang dari Tiongkok sana. Ya sepertinya dia bicara tentang Alkitab ya, semua ya seperti yang Pak Simon juga singgung. Secara takaran-takaran ajaran secara praktis, beberapa kita lihat nggak salah. Tapi bagaimana dengan pengakuan dia terhadap Yesus? Bagaimana pengakuan dia terhadap Roh Kudus? Ternyata ujung-ujungnya Yesus adalah perempuan. Wah, itu bahaya sekali. Sehingga dulu saya waktu itu aktif sekali nulis di Facebook, banyak yang bertanya-tanya. Sekarang saya berpikir lebih baik waktu sekarang istirahat dulu. Yang pasti bahwa pengajaran sesat itu tidak akan diam, mereka akan melakukan tugasnya. Tapi apakah kita diam dan membiarkan dia masuk ke dalam gereja atau jemaat? Kalau kita membiarkan, maka yang terjadi adalah akibatnya beberapa orang telah menolak ajaran iman yang sehat dan hati nurani yang murni. Kita bisa melihat seriusnya ya. Jadi dikatakan di dalam bacaan kita dalam 1 Timotius 1 ayat 19. Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni, dan karena itu kandaslah iman mereka. Menarik, kata menolak dalam bagian ini, ya saya senang sekali dengan memahami Alkitab seperti ini. Jadi kata menolak bukan hanya sekedar saya nggak mau, tetapi ternyata lebih daripada itu. Dalam bahasa Yunani memakai kata apotoma, yang artinya dia menyingkirkan ajaran yang sehat itu. Dia tidak mau ajaran yang sehat itu. Jadi dia menerima ajaran yang salah. Jadi yang baik dia tolak, yang salah dia terima. Ya ini bermula dari ketidaksuka orang terhadap Injil ya, karena orang senang. Nanti pada bagian berikutnya Paulus berkata orang kemudian menyingkirkan ajaran-ajaran yang benar, lalu mereka kemudian suka dengan dongeng-dongeng nenek tua ya. Mereka senang dengan dongeng-dongeng palsu. Sehingga dulu saya senang sekali dengan misalnya orang cerita ini cerita itu, kehebatan ini kehebatan itu. Tapi kalau dengar korbannya, rasa-rasanya mungkin cuma 20% firman Tuhan yang disampaikan. Selebihnya cerita.
Jadi banyak dongeng-dongeng. Kadang-kadang harus saya katakan bahwa pengalaman pribadi kita nggak bisa kita bandingkan dengan firman Tuhan. Sehingga memang bagus beberapa bagian pengalaman kita bersama dengan Tuhan kita sampaikan, tapi itu tidak selalu bisa sejajar dengan kebenaran firman Tuhan yang begitu mulia ini. Jadi sumber penyimpangan itu berawal dari pelanggaran hati nurani yang suci. Mereka tidak lagi senang dengan hal-hal yang sehat. Mereka senang dengan hal-hal yang mereka suka. Nah, disinilah terjadi mulai penyimpangan. Nah, misalnya LGBT ya, itu dimulai dari hal-hal yang sederhana. Ada yang laki-laki tapi perempuan, ada yang perempuan laki-laki. Dengan alasan gini, ya kita harus melayani mereka, kita harus mengasihi mereka, kita harus buat komunitas pada mereka, kita harus melayani mereka. Ya saya takutnya nanti adanya pernikahan-pernikahan yang dilakukan ya. Ya kalau di Indonesia pasti orang tidak berani, tapi beberapa orang sudah muncul di YouTube meskipun mungkin bukan agama Kristen, tapi mereka mengakui pasangan suami istri meskipun mereka sesama jenis. Kalau di luar negeri memang sudah terjadi, tapi di Indonesia yang kira itu tidak ada. Bahkan keponakan saya tanya kepada saya, bagaimana om kita menyikapi di kampus? Nah, ada yang wanita sama-sama suka wanita, laki-laki sama-sama menyukai laki-laki. Ya saya katakan bahwa memang dalam Alkitab pemurid, penzina, dan sebagainya ya, itu tidak disukai oleh Tuhan. Ada suatu kalimat yang menarik, kalau nggak salah John MacArthur berkata, mungkin Pak John bisa koreksi saya ya. Dalam bahasa Inggris dikatakan, saya tidak mengucapkan bahasa Inggris Pak. Diartikan seperti ini, bahwa dia mengatakan, oh saya sudah dilahirkan seperti ini. Ya memang saya dilahirkan sebagai seorang ya mungkin gay atau lesbi dan sebagainya. Tapi menarik pernyataan daripada John MacArthur, sebetulnya kamu bukan dilahirkan seperti itu. Yang perlu adalah kamu harus dilahirkan kembali. Ya, dalam bahasa Inggris mungkin ada satu kalimat ya, saya dilahirkan seperti ini. Tapi sebetulnya itu bukan suatu bukan pengakuan, tapi bukan suatu hal yang menyatakan oh harusnya memang benar-benar seperti ini. Tapi yang benar adalah bagaimana orang itu harus lahir kembali. Ya kalau kita rasa ada sesuatu yang salah, kita jangan berkata bahwa itu yang benar pada kita. Ya seringkali kita menerima tanpa kita berkata tentang suatu kebenaran. Nah, ini yang maksud saya. Jadi semua kesalahan yang ada dalam gereja bermula daripada orang terlalu mudah untuk mengizinkan sesuatu masuk dan berkata itu sesuatu yang wajar, kita perlu mengasihi mereka, lalu orang kompromi dan secara tidak langsung dia melanggar ketetapan Tuhan. Jadi dalam hal ini itu yang terjadi kepada jemaat kalau kita membiarkan. Beberapa orang kemudian bukan hanya menolak, tapi kemudian orang menyingkirkan, dikatakan tidak suka lagi dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi ada istilah menyingkirkan ya. Orang sudah menyingkirkan kebenaran firman Tuhan. Maka di gereja sekarang banyak pelawak-pelawak rohani ya, atau Pak Simon sebut badut-badut yang datang ke gereja hanya untuk melawak, setelah itu pergi dan pulang dapat amplop. Jadi mereka tugasnya cuman dia bawa Alkitab, baca Alkitab, setelah itu tak ngomong kemana kita nggak tahu. Dan terjadi lebih parah lagi, kandaslah imam mereka. Terima kasih karena Pak John sudah menolong saya bagaimana menggali firman Tuhan. Jadi dalam bagian ini kandas bukan hanya sekedar kandas seperti kapal kandas di batu, bukan seperti itu ya. Tapi lebih jauh lagi bagaimana menunjukkan tentang bagaimana satu kapal yang karam.
Jadi tenggelamlah mereka, atau matilah mereka. Iman mereka mati. Mereka sudah tidak lagi mengenal kebenaran Allah. Mereka tidak lagi hidup dalam pertumbuhan rohani. Mereka terputus, terlepas dari sumbernya. Nah, kenapa? Ya karena suatu kebiasaan yang buruk yang mereka sering abaikan. Mengabaikan ajaran-ajaran yang mudah, yang menyenangkan saja, ajaran palsu masuk. Lama-lama mereka lah yang tenggelam. Bukan ajaran itu yang tenggelam. Nah, sekarang kita bisa melihat risiko yang luar biasa. Jadi kalau kita membiarkan, lama-lama kita akan tenggelam. Ini bukan bicara tentang bagaimana kekristenan akan hilang lain sebagainya, tapi bagaimana kita sendiri yang kemudian rugi. Jadi mereka tidak lagi percaya kepada kebenaran Injil, sehingga orang seringkali senang dengan hal-hal yang lain daripada Injil Tuhan. Mereka tidak lagi meresponi firman Tuhan dengan iman mereka, karena mereka telah dirusak dengan ajaran yang palsu. Dan menariknya bahwa kita harus berhati-hati. Kita diingatkan oleh firman Tuhan bahwa siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, berhati-hatilah supaya dia jangan jatuh. Ya, kita termasuk saya harus mewaspadai atau mawas diri supaya saya sendiri tidak larut atau ada di dalamnya atau ditenggelamkan olehnya. Nah, berita terbaru sekarang ini di Indonesia, yang pertama, ada seorang dokter yang pindah agama dari Kristen menjadi Islam. Lalu ada seorang artis yang memang ramai di sosial media ya. Setiap kali dia live, langsung orang berkata Yudas katanya. Jadi netizen Indonesia garang-garang ya, menyebut dia Yudas. Oh Yudas, kamu jual Yesus dengan 30 keping perak. Akhirnya dia tutup laman komentarnya. Tapi yang menarik bahwa terlalu gampang orang kemudian pindah kepada agama yang lain. Nah, tentu saya sebagai hamba Tuhan tidak kaget, karena saya tahu mungkin motivasinya apa. Tapi yang pasti mungkin dia ketika dalam suatu komunitas rohani, dia tidak mendapatkan ajaran yang sehat, sehingga yang dia tahu bahwa ya diberkati Tuhan, ada motivasi-motivasi untuk dapat kesuksesan. Dia tidak lebih mengenal Tuhan itu, dia tidak lebih mengenal kebenaran itu, sehingga gampang sekali berpindah imannya. Nah, ini yang membuat orang itu bisa karam secara kerohanian. Ya karena dia tidak dalam hubungan dengan Tuhan. Ya dia terputus cepat sekali. Ya memang sedih juga karena seorang tokoh, dapat dikatakan seorang artis yang harusnya membawa suatu pengaruh yang baik, tapi ternyata apa yang dilakukannya tidak baik, sehingga ya sangat mengecewakan. Tapi yang pasti dalam ajaran iman Kristen kita tahu, ya kalau memang Tuhan berkenan dia bisa kembali. Tapi kalau Tuhan memang tidak memanggil dia, ya dia memang sama seperti Yudas yang memang dibuang oleh Tuhan. Yang ketiga, berani menegur para pengajar sesat. Jadi suatu tindakan yang berani yang harus kita lakukan. Kadang-kadang mungkin kita pikir, wah, hamba Tuhan ini kok tidak penuh kasih ya, dia menegur orang. Ya kadang-kadang kita harus lihat juga risiko-risikonya kalau tidak ditegur. Jadi jangan kita hanya berpikir, oh hamba Tuhan ini menegur orang. Yesus beberapa kali juga menegur orang-orang Farisi. Yesus juga beberapa kali marah di bait Allah, atau yang paling kita tahu ya satu kali dia marah di bait Allah ketika rumah Tuhan sudah tidak dipakai dengan selayaknya. Tapi sikap yang benar dalam melihat ajaran sesat itu, ya kita harus berani menegur para pengajar sesat. Ya Pak John sudah menjelaskan tentang bagaimana seorang Pinihin. Tapi juga kita bisa lihat di Singapura ada Joseph Prin, ya benar ya, yang mengajarkan ajaran ini juga, yang sesat juga.
Dan di Indonesia tentu banyak juga yang melakukan hal itu. Jadi seorang hamba Tuhan harus berani menegur. Seringkali seseorang tidak berani menegur pengajaran sesat karena takut. Kalau di Indonesia ini atau yang sering kita dengar, takut Pak, karena dia orang yang diurapi oleh Tuhan. Memakai istilah yang Daud katakan, jangan menyentuh orang yang diurapi oleh Tuhan. Seakan-akan kita nanti menjadi orang yang terkutuk karena kita berani menegur dia. Tapi ingat juga bahwa adalah bagian Alkitab yang berkata kita harus menegur. Bahkan Tuhan berkata siapa yang dia kasih dia akan ditegur. Bahkan dia hajar, ya kan? Karena dikasihi. Jadi bukan dibiarkan saja. Jadi seorang harus berani menegur supaya orang kembali kepada suatu kebenaran. Jadi jangan takut untuk berkata yang benar kepada hamba Tuhan sekalipun kalau memang orang itu bengkok jalannya. Kita takut karena orang ini punya pengaruh yang besar, populer. Apalagi dia banyak juga orang yang membantu dia untuk menyerang kita. Ya, saya sudah sebutkan kepada kita tentang seorang hamba Tuhan yang dia tidak mengakui Yesus Kristus sebagai Allah. Dia menyimpangkan iman Kristen, tapi memang banyak pengikutnya. Kita menegur orang bukan karena kita benci, tapi supaya dia bertobat, supaya dia kembali kepada jalan kebenaran Tuhan. Jadi Paulus berani bersikap menegur, meminta Timotius untuk waspada, dan memang menyebutkan nama mereka. Ada Himenius, ada Alexander, bahkan di sebelumnya semua pengajar sesat yang berbicara tentang Taurat, lalu mengajarkan bahwa kalau kita lakukan Taurat, kita bisa diselamatkan tanpa percaya kepada Kristus. Seakan-akan seperti itu. Padahal Paulus jelas berbicara tentang bahwa orang bisa diselamatkan karena iman mereka kepada Kristus, bukan hanya sekedar karena mereka melakukan hukum Taurat. Kalau mereka melakukan hukum Taurat itu baik, tapi itu bukan untuk keselamatan. Itu hanya istilahnya bukti daripada iman yang sejati. Jadi perbuatan baik sama sekali tidak mendatangkan keselamatan. Memang patut berbuat baik, karena berbuat baik itu adalah bukti daripada keselamatan yang kita terima. Sama seperti ini, dalam hidup kita itu ada kehendak Allah, tapi bukan berarti kita sebebas-bebasnya. Tapi bukan berarti kita tidak punya kehendak bebas. Ada kehendak bebas. Saya tadi sedang mengikat Qlis. Saya lalu ingat berpikir bahwa ya memang ada kedaulatan Allah, Tuhan mengatur semuanya. Tapi Qlis itu apakah tiba-tiba ada di situ? Enggak kan? Harus ada orang yang bekerja. Ada kedaulatan Allah, tapi apakah tiba-tiba ada suara dari sini secara misteri ya bicara kepada kita? Oh tidak. Tuhan memakai manusia untuk berbicara kepada sesamanya. Dengan kata lain bahwa ada kedaulatan Allah, tetapi ada suatu kehendak yang diberikan kepada manusia supaya manusia bekerja dalam kehendaknya. Jadi perbuatan baik kita karena kita menerima keselamatan daripada Tuhan. Maka Paulus menegur para pengajar sesat dengan tegas dan menyerahkan mereka kepada iblis. Ini satu hal yang menarik. Kalau Himenius, dia memang ada suatu sikap yang tidak baik karena dia menyimpang daripada kebenaran dan mengajarkan bahwa kebangkitan kita telah berlangsung. Nah, kalau dia mengajarkan tentang kebangkitan kita telah berlangsung, artinya apa? Kita nggak perlu lagi percaya tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Kita tidak perlu lagi percaya tentang adanya suatu pengharapan akan kebangkitan. Tapi Alexander juga dikatakan dia memang orang Yahudi. Bahkan beberapa penafsir menunjukkan bahwa dia adalah anak seorang Simon dari Kirene. Tapi lebih daripada itu, kita melihat ada suatu kejahatan yang dia lakukan.
yaitu dia menantang ajaran yang disampaikan oleh Paulus. Jadi dia menghambat pemberitaan kebenaran yang disampaikan. Ada orang-orang yang memang sengaja menantang ajaran-ajaran yang benar, yang mungkin dengan mengajarkan ajaran-ajaran yang palsu, atau memprovokasi orang untuk tidak menerima ajaran yang benar itu. Jadi semua hal yang berkaitan dengan para pengajar sesat, boleh nggak kita menyebut namanya? Boleh. Ya, saya sebutkan misalnya seperti di Indonesia, meskipun orang kagum dengan Erasmus, ya banyak ajarannya yang tidak sesuai dengan iman Kristen. Ya memang secara emosi dia bisa menyentuh orang. Wah, saya lihat Pak Esra Soru ya, galak sekali, menyerang. Tapi saya tidak mau menyerang kepribadian orang. Tapi saya hanya melihat bahwa bagaimana cara orang menangani Injil, kesungguhan orang memperhatikan kebenaran Tuhan. Tak sengaja atau tidak disengaja, tapi yang jelas apa yang diajarkan banyak yang salah. Jadi kita harus berhati-hati. Saya tidak berkata bahwa semua karismatik itu mengajarkan ajaran yang salah, karena kemarin saya juga bicara tentang kepada Pak Simon bahwa banyak juga di karismatik orang rindu dengan ajaran-ajaran yang benar. Hamba-hamba Tuhan karismatik kemudian belajar di STT Reform, supaya mereka bisa mengajarkan ajaran yang benar. Maka dikatakan kalau memang mereka terus melakukan hal itu, mengajarkan ajaran-ajaran sesat selain daripada menegur, yang menarik bahwa mereka harus diserahkan kepada iblis. Selain daripada kita tahu namanya iblis, tapi kita tahu juga bahwa apa yang dilakukan iblis itu selalu menjadi lawan daripada Tuhan dan umatnya. Jadi kalau ada kata yang disampaikan oleh Paulus dalam hal ini, saya serahkan kepada iblis, bukan serta-merta supaya udah dia langsung dirangkul oleh iblis, tidak. Tapi artinya dia ditempatkan seperti musuh yang menjadi lawan, sebagaimana dia adalah lawan Tuhan. Dia menjadi lawan bagi umatnya. Dia bukan teman yang baik, karena dia mengajarkan sesuatu yang jahat, yang berlawanan dengan ajaran Tuhan. Jadi saya bisa melihat di sini bagaimana setan atau iblis itu menunjukkan suatu sifat yang seperti setan ya, dan juga menunjukkan tentang kepribadiannya yang memang orang seperti ini layak dihukum karena bertentangan dengan Tuhan. Ya, itu juga mengingatkan saya jangan sampai saya mengajarkan sesuatu yang sesat lalu saya berlawanan dengan Tuhan dan umatnya. Dalam terjemahan lain diserahkan kepada iblis atau setan, itu juga berbicara tentang bagaimana supaya mereka dapat didisiplin. Jadi ada beberapa cara, memang ditegur 4 mata. Kalau dia tidak mau, ya memang harus ada suatu disiplin ya, kalau terus menerus supaya tidak menghancurkan jemaat Tuhan. Ya disiplin, ya bisa disiplin misalnya tidak membiarkan dia untuk berkhotbah terlebih dahulu, atau ada suatu waktu di mana dia harus belajar lebih baik lagi. Tapi disiplin yang lebih serius lagi, ya memang kita bisa tahu di dalam gereja ada namanya ekskomunikasi gereja. Artinya memang dia dikeluarkan dari gereja, dengan harapan dia bisa bertobat. Ya dengan harapan yang Paulus katakan supaya dia jerah menghujat kebenaran Tuhan. Dia jerah melakukan pengajaran-pengajaran yang tidak benar. Nah, kiranya bagian ini menolong kita untuk boleh mempunyai sikap yang benar dalam pelayanan. Kalau ada suatu teguran, kalau kita menyimpang, itu bukan karena orang benci, tapi ada suatu sikap di mana orang mengasihi,
karena melihat ada suatu resiko yang besar, karena melihat ada pribadi yang besar yang layak kita tinggikan. Jadi kalau kita melayani, yakinlah akan pelayanan yang Tuhan berikan. Kalau kita melayani, kita dapat melihat bagaimana kita boleh melihat ada suatu ajaran-ajaran yang juga berkeliaran di luar sana atau sudah masuk dalam gereja yang harus kita waspadai, dan juga harus berani menegur, bahkan mendisiplin para pengajar sesat ini, supaya tidak terjadi kerugian yang besar dalam suatu pekerjaan Tuhan. Ya, tentu seperti yang saya sampaikan tadi di awal tentang bagaimana kita menanam sesuatu, tentu kita ingin bertumbuh dengan sehat, dengan banyak menghasilkan buah. Dan saya pikir bahwa sama seperti kita, misalnya dalam keluarga kita punya anak, kita pasti ingin mereka dijauhkan dari berbagai ancaman, ya. Kita rindu mereka sukses, baik dalam setara karakter, baik dalam setara kehidupan rohani mereka di hadapan Tuhan. Jadi marilah kita mempunyai sikap yang benar, ya, karena inilah yang diteladani oleh Paulus bagi kita. Mari kita berdoa.